Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan Daun Sangacu 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi jelang siang Star FM. Saya juga Pelogia Sparman masih hadir bersama Anda di program Bincang Spesial kita hari ini bersama dengan Universitas Djana Badra Yogyakarta atau UJB. Dan Star Lovers, di kesempatan kali ini kita akan mengulik dan juga mengenal segala hal yang berkaitan dengan UJB, mengenai bagaimana profilnya, kemudian juga fasilitas, keunggulan serta proses pendaftaran mahasiswa baru di UJB. Kita akan tanyakan langsung Star Lovers kepada dua narsum yang sudah hadir di studio. Selamat pagi untuk Bapak Insinyur B. Tresno Sumbodo MSI selaku Kepala UPT Humas Kerjasama dan KUI UJB. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi menjelang siang Mbak. Oke, ini semangat sekali ya suaranya ya. Semoga sudah sarapan nih nampaknya. Dan yang kedua juga di sebelah Pak Tresno ini sudah ada Bapak Dr. Sudiana SHM Hun selaku Dekan Fakultas Hukum UJB. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Star yang berbahagia. Baik, sehat-sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Asik, walaupun suaranya serak-serak tapi ini jadi ciri khas nampaknya ya. Dan juga Star Lovers, kami ajak Anda untuk terus bergabung bersama kami baik di streaming starjogja.com ataupun 101,3. Dan Star Lovers ini juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 0818621013 atau bisa juga ditulis di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Karena ada yang menarik Star Lovers, dengan adanya pertanyaan dari Star Lovers ini juga akan ada satu apresiasi yang sudah disiapkan oleh Universitas Djana Badra. Baik Pak Tresno, Badan Pak Sudiana. Ya. Ini lagi sibuk-sibuknya ya kayaknya ya Pak. Iya. Oh kebetulan. Kebetulan. Proses penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Nah ini dia juga Pak. Karena kan kadang tadi juga lagi ngomongin tentang kesepian nih Pak. Barangkali ada Star Lovers yang kesepian, jadi pengen cari kampus aja gitu untuk mengisi kesepiannya. Apakah cocok ya di UJB? Kayaknya cocok nih kayaknya Pak. Sekali. Nah itu dia. Dan katanya kan ada peribahasa kalau tak kenal maka tak bisa masuk ya Pak gitu. Maka kita pengen dong tahu dulu, mengenal sedikit dulu mengenai UJB ini seperti apa. Karena kan kita lihat ya banyak sekali perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Nah akhirnya apa sih yang melatar belakangi UJB sebagai kampus kebangsaan untuk juga akhirnya berkontribusi nih Pak di tanah Yogyakarta ini. Oke, baik, saya mengawali. Silakan Pak. Star Lovers yang setia pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Djana Badra itu berdiri tahun 1958, tepatnya tanggal 7 Oktober. Jadi kalau dihitung sekarang sudah di usia 65 tahun. Usia yang sudah cukup panjang. Artinya kalau bicara pengalaman tidak perlu diragukan lagi sebagai perguruan tinggi ya. Kami didirikan oleh para cendekiawan, para tokoh nasional, bahkan pejuang bangsa ya. Salah satu di antara beliau adalah Bapak KPH Mr. Sodarisman Purwokusumo. Beliau tidak lain juga adalah wali kota kedua kota Jogja. Jadi kalau bicara tentang ulang tahun, kota Jogja ulang tahun, kami pun juga ulang tahun, dirayakan seluruh warga kota Jogja bersama-sama. Wali kota bertepatan jadinya ya Pak ya. Kedua, kami dikelola oleh perguruan tinggi ini, oleh yayasan namanya Yayasan Perguruan Tinggi Djana Badra. Kami sebagai institusi pendidikan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berwawasan nasionalisme dan patriotisme. Kami punya visi menjadi universitas kebangsaan yang berkualitas dan kompetitif. Nah, visi itu kemudian kita breakdown menjadi 3 misi. Sedikit saya jelaskan secara singkat. Baik. Yang pertama adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi insan yang mandiri, dapat menjadi teladan kerukunan umat dan persatuan bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memelihara, mengembangkan, meneramkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta berperan aktif di dalam mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Satu lagi, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk melestarikan, memajukan nilai-nilai serta norma-norma yang hidup di masyarakat dengan semangat jiwa kebangsaan. Kata kuncinya apa?
kebangsaan. Iya. Maka kami Universitas Jana Badra dikenal sebagai kampus kebangsaan. Miniaturnya Indonesia ada di Jana Badra. Baik, ini juga nih karena miniaturnya ada seakan-akan miniatur Indonesia ada di Jana Badra. Itu juga kayaknya lokasinya juga terbagi-bagi, betul ya Pak ya? Betul. Ada di 3 tempat kalau tidak salah ya? Mungkin bisa saya tambahkan terkait prodinya ya. Di Universitas Badra saat ini itu kita punya 11 prodi. Oke. 8 prodi S1 dan 3 prodi S2. Salah satu prodi yang dapat akreditasi A adalah hukum, yang kedua adalah agribisnis. Semuanya yang lainnya adalah B, termasuk institusinya B. Nah, kampusnya itu ada kampus 1 itu di Universitas Jana Badra itu di Pingit. Ya. Kemudian yang kedua di Timoho, yang ketiga itu di Kulon Progo, yang keempat itu rancangannya adalah kampus terpadu di Trini, Trihanggo. Oke, ini cukup tersebar ya Pak ya, bahkan sampai Kulon Progo dan juga tadi di Drini tadi ya. Trini ya. Iya. Trini Sleman itu maksudnya. Nah, dari nafas kebangsaan itu maka mahasiswa kita itu terdiri dari seluruh pelosok ya, dari Sabang sampai Merauke ada di Jana Badra. Maka para pendengar dimanapun berada, monggolah bergabung dengan Jana Badra ini, karena kita misinya adalah nasionalisme, patriotisme, kebangsaan gitulah. Nah, salah satu keunggulan khusus untuk prodi hukum adalah menjadi lawyer handal untuk di bidang penegakan hukum. Memang ada beberapa profesi khusus untuk prodi hukum itu adalah hakim, jaksa, pengacara, ya. Nah, itu 3 penegak hukum hasil produk di prodi hukum Jana Badra tersebar di seluruh Indonesia. Itu dia. Ternyata di pengadilan, di kejaksaan, di pengacara. Oke. Termasuk notaris itu ya. Nah, belum lagi yang ini, Mbak. Apa itu, Pak? Paralegal dan juga lembaga-lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh para alumni, sehingga Fakultas Hukum itu kelihatannya seperti orang kalau lulus kok mencari pekerjaan, tidak. Ternyata bisa menciptakan pekerjaan di Fakultas Hukum itu. Jadi banyak law firm itu yang menerima karyawan untuk bekerja di situ. Satu law firm itu rata-rata punya karyawan 5-10 Mbak. Bayangkan. Banyak sekali ya ternyata ya. 5-10 karyawan. Kalau satu orang itu menghidupi 3 orang keluarga, nah 3 kali 15. Sudah banyak juga ya, sudah iya. Nah, sudah inilah tercover. Profil dari Fakultas Hukum. Baik, nah ini kan tadi sudah di-spill bahwasanya ternyata ada Fakultas Hukum yang ini juga tidak hanya menampung untuk siapapun yang mau belajar, tapi ternyata sudah dibuka juga nih prospek masa depannya seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi dia juga pengen di-spill dong Pak, mungkin bisa dibagikan selain Fakultas Hukum, tadi kan ada juga yang udah terakreditasi, itu Fakultas Hukum. Pertanian juga. Nah selain hukum dan pertanian ada prodi apa lagi Pak? Mungkin bisa dibagikan juga nih untuk Star Lovers mungkin ya. Ada akuntansi. Baik. Manajemen, ekonomi pembangunan, teknik sipil, teknik informatika, itu yang untuk S1. Kalau S2 ya magister hukum, magister teknik sipil, dan magister manajemen. Itulah. Itu sudah lengkap ya dari 8 prodi tadi Pak. 8 prodi betul ya. Itu 8 prodi S1, 3 prodi S1. magister. Total sebetulnya. Satu lagi yang paling bisa dianu masyarakat adalah biayanya sangat terjangkau. Nah, jangan di-spill dulu Pak, biar semakin penasaran tentang harga terjangkau nih. Biasanya memang ini menjadi satu daya tarik seseorang untuk bisa lanjut sekolah nggak ya, seperti itu Pak. Betul. Dan juga Star Lovers kita masih ajak untuk berinteraksi bersama kami di nomor WhatsApp 0818621013 untuk berbagai macam hal yang berkaitan dengan UJB, terutama Star Lovers yang mungkin mau melanjutkan studinya bersama Universitas Jana Badra sebagai kampus kebangsaan. Karena tadi banyak sekali bagaimana
bagaimana visi misinya, latar belakangnya. Ini kembali lagi untuk juga perwujudan dalam bentuk akademisnya tadi sudah terlihat ya dari prodi-prodinya ternyata cukup variatif juga. Nah Pak, tadi kan sudah disebutkan mengenai beberapa fakultas atau juga prodinya seperti itu ya, 8 prodi S1 dan 3 prodi untuk S2. Tapi untuk fasilitasnya nih Pak, ini kan juga menjadi satu hal yang menarik sebelum kita ke biaya ya. Betul. Karena kalau biaya kita dibelakangin aja deh biar makin penasaran dulu gitu. Kalau fasilitasnya ada apa aja Pak di UJB ini Pak? Untuk fasilitas jangan diragukan. Kami sudah 65 tahun melayani. Jadi yang pertama ruangan kuliah pasti. Itu yang menjadi pertanyaan para calon mahasiswa. Ruang kuliah kita semuanya ber-AC. Kemudian dilengkapi dengan audiovisual, dengan LCD projector untuk kepentingan interaktif di kelas. Sudah memenuhi standar. Kemudian free hotspot area. Jadi dimanapun, titik manapun mahasiswa tidak perlu sulit lagi mencari koneksi. Kemudian SIA secara online. Artinya bahwa mahasiswa itu sudah secara online bisa berinteraksi secara akademik, administrasinya dilayani secara online. Kemudian perpustakaan pun juga demikian, sudah digital library. Kemudian asuransi mahasiswa ada. Kemudian poliklinik. Di poliklinik itu ada 2. Satu psikolog dan juga dokter. Itu secara terjadwal setiap minggu itu ada yang bertugas dokter dan psikolognya. Jadi bagi mereka yang ingin berkonsultasi tidak hanya secara medis fisik tetapi psikis itu juga ada gitu. Kemudian sarana olahraga, kami punya lapangan sepak bola, kami punya asrama di rancangan kampus Trini. Kemudian sarana ibadah pasti. Nah, yang lebih penting selama 2 tahun kemarin itu kan orang pada masuk pada era pandemi ya, COVID ya Pak ya. Kemudian dibatasi dengan distancing dan sebagainya, akhirnya semuanya dikemas dalam bentuk online gitu. Nah kami bahkan bertahun-tahun sebelumnya sudah menyiapkan itu, namanya Learning Management System. Sejak tahun 2017 kami sudah memformat menyiapkan fasilitas itu. Maka ya sekalipun pandemi itu tidak kita harapkan, tetapi kami sungguh sangat siap. Artinya bertahun-tahun sebelumnya kami sudah menggunakan Learning Management System ini untuk transaksi seluruh akademik mahasiswa. Bagaimana dosen berinteraksi menyampaikan materi, bagaimana dosen memberikan tugas, pun demikian report dari mahasiswa, kuis, soal dan sebagainya. Itu mereka transaksinya melalui itu. Jadi secara digital itu bisa ditelusuri jejaknya dari kapan sampai kapan, dari menit ke menit, detik ke detik. Baik, jadi sudah sedia payung sebelum hujan tuh sudah benar-benar terjadi di UJB ya Pak ya? Sudah dipersiapkan seperti itu. Ya. Oke. Kemudian tambahan sedikit, fasilitas juga. Ketika, tapi ini spesifik untuk prodi-prodi tertentu ya, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Sebagai contoh misalnya, teman-teman di teknik itu banyak di laboratorium. Maka tentu laboratorium secara fisik disediakan. Kemudian tidak hanya di laboratorium, mereka berkunjung di lokasi di lapangan, mereka akan berpraktek di lapangan. Mereka yang urusan dengan proyek, kaitannya dengan sungai, dengan jembatan, dengan jalan dan sebagainya. Kemudian ekonomi juga demikian. Mereka berkunjung ke perusahaan, mereka berkunjung ke institusi-institusi di mana mereka memang ingin mencari kompetensi itu, termasuk yang di Fakultas Hukum. Jadi mahasiswa itu pada tingkat tertentu mereka akan diajak, entah itu ke mana lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di pusat gitu. Mungkin nanti Pak Dekan bisa menambahkan itu. Banyak pengalaman mahasiswa kita itu di tahap-tahap akhir itu mereka diajak untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin di luar kampus. Bisa ditambahkan Pak? Oke, boleh. Silakan. Khusus di Fakultas Hukum, sarana yang paling diinginkan mahasiswa adalah laboratorium. Kita punya lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk menggembleng mahasiswa itu ketika belajar, baik praktek maupun teori. Nah, tempatnya di LKBA. Termasuk di situ ada namanya praktek peradilan semu. Nah, sehingga ketika lulus nanti dia sudah berkibar di masyarakat, langsung siap pakai gitu. Nah, itulah keunggulan di Fakultas Hukum Jana Badra. Baik, jadi nggak ada culture shock ya Pak setelah jadi mahasiswa terus langsung ke dunia kerja. Ini juga menjadi satu fasilitas selain sarana prasarana, tapi juga kegiatan-kegiatan mahasiswa tuh ditunjang begitu ya Pak ya? Oh betul. Betul, dari saat masa sekolah atau juga nanti setelah selesai. Ada lembaga-lembaga mahasiswa yang menggembleng, mewadahi
mereka untuk belajar di situ. Ya. Pusat Studi Hukum Konstitusi ada, Pusat Studi Hukum Perdata ada, semuanya lengkap. Nah, sehingga mereka yang betul-betul ingin belajar, lulus itu nanti siap di masyarakat, langsung bisa tempur untuk di masyarakat. Mau buat legal drafting bisa, kontrak bisa, draft peraturan perundang-undangan bisa, karena sudah disiapkan di pusat-pusat studi di Fakultas Hukum Jana Badra ini. Nah, makanya jangan ketinggalan untuk masuk ke Jana Badra gitu ya. Itu dia, fokusnya adalah ayo langsung ikutan daftar seperti itu ya Pak ya, karena sudah berlangsung dari Januari sebetulnya. Betul, ya. Dari Januari akan sampai kapan ya? Nanti dulu kita hold dulu Star Lovers dan Bapak sabar. Karena ini semakin seru sekali informasinya, panjang sekali Star Lovers. Ini baru aja tadi kalau Pak Dekan kan bilangnya dari Fakultas Hukum sisinya ternyata ya. Ini baru dari satu Star Lovers, belum lagi misalkan prodi-prodi yang lain ya. Dan ternyata tidak hanya fasilitas dalam bentuk fisik saja, tapi juga ada kesiapan entah itu mental dan lain sebagainya. Tapi kita istirahat dulu untuk Pak Tresno dan juga Pak Sudiana. Dan Star Lovers sekali lagi kami ajak Anda untuk terus bisa berinteraksi, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis saja di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm dan juga di nomor WhatsApp 081 862 1013. Selamat pagi menjelang siang, kembali lagi bersama saya Pelogia Sparman. Dan pagi hari ini Gia masih bersama Pak Sudiana dan juga Pak Tresno, Star Lovers, yang sudah makin siap nih untuk ditanya-tanyai. Karena ternyata banyak sekali informasinya yang kayaknya sayang kalau kita lewatkan bersama ya Pak ya. Karena kalau tadi kita dengar ada commercial breaknya bahwasanya ini pendaftarannya sampai 31 Agustus. Betul ya Pak? Valid ya itu informasinya ya Pak? Valid sekali. Nah ini juga, dan terima kasih untuk Star Lovers yang sudah masuk di line nomor WhatsApp 081 862 1013. Kita masih mengundang Star Lovers untuk bisa berinteraksi dan juga menanyakan secara langsung terhadap dua narasumber yang sudah kita datakan di bincang spesial kali ini. Dan untuk Star Lovers yang bertanya, nanti akan ada kenang-kenangan nih. Langsung dibawakan tadi ya sama Pak Tresno dan juga Pak Sudiana, dan ada salah satu lagi nih. Tapi nggak akan kita spill biar makin penasaran juga. Dan sangat menarik. Itu dia. Ada apa? Nanti kita cek bersama Star Lovers. Baiklah untuk Pak Tresno dan juga Pak Sudiana. Biasanya kan kalau kampus itu identik dengan para siswa yang baru selesai dari sekolah menengah atas atau SMA. Tapi apakah Jana Badra ini hanya memfasilitasi untuk teman-teman yang baru lulus SMA, atau sebetulnya ada juga nih kelas-kelas untuk yang sudah bekerja mungkin ya, atau yang sudah berkegiatan lainnya? Ya. Jadi untuk di Jana Badra kelas reguler itu adalah untuk mereka yang mengikuti kelas pagi, utamanya adalah fresh graduate dari SMA lulus terus kemudian masuk di perguruan tinggi. Nah kemudian kami juga mempunyai jalur namanya jalur kelas karyawan. Jadi kami membuka kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja tetapi ingin melanjutkan studi, maka kemudian kami memberikan waktu untuk itu. Kuliah tentu saja menyesuaikan dengan waktu kerja mereka, dan rata-rata orang bekerja itu kan pagi sampai siang. Kemudian kelas karyawan itu kita buka sore sampai malam hari. Kita mulai start jam 4 sampai kurang lebih jam 9 bahkan jam 10. Jadi itu kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi tetapi mereka terikat dengan jam kerja. Silakan, ada peluang untuk itu. Jadi memang disediakan juga ya Pak ya, difasilitasi seperti itu. Dan salah satunya di Fakultas Hukum juga berarti ada. Apa semua prodi atau prodi khusus aja Pak untuk kelas reguler? Semua prodi ada kelas malamnya. Baik, berarti Pak Sudiana juga bertugas sampai malam seperti itu ya. Bukan hanya S1 Mbak, yang S2 pun difasilitasi. Mereka yang sudah bekerja kepengen menambah gelarnya di belakang itu dan menambah gaji tentunya ya. Menambah kesejahteraan keluarga. Nah, silakan untuk bergabung ke magister hukumnya. Itu dia. Kalau memang kan jurusan awalnya memang hukum juga, atau sebetulnya bisa ini Pak multidisiplin? Semua prodi bisa masuk ke magister hukum. Misalnya S1-nya dokter, tapi kepingin tahu hukum karena sering digugat sama pasien. Dia belajar magister hukum. Ini untuk keamanan, kesejahteraan ke depannya tentunya ya Pak ya. Biar tahu antisipasi
terkait dengan persoalan hukum. Itu dia. Jadi kita juga harus punya hasanah atau pengetahuan tentang hukum itu sendiri ya Pak ya. Tapi berarti memang ini hampir seluruh prodi difasilitasi untuk kedua jenis kelas tersebut. Jadi ada yang kelas reguler itu di pagi hari, untuk kelas karyawan di sore hingga malam hari seperti itu. Dan ini juga kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk Pak. Ini sudah ada dari Bapak Duta di Sleman, katanya mau bertanya. Katanya ada sepupunya atau sanak keluarganya yang dari Jakarta ingin masuk ke Jana Badra. Tapi sebelum dia ke pertanyaan intinya, mungkin yang pertanyaan besarnya yang juga ditanyakan oleh Kakak Bayu Ardi nih, yang sudah masuk juga, sebetulnya untuk besaran UKT Pak. Nah ini juga yang kayaknya orang sudah penasaran dari tadi. Besaran UKT kalau di UJB sendiri itu pakai sistem UKT atau SPP dan kira-kira berapa besarannya? Ya, untuk biaya kuliah di Jana Badra ada dua kelompok biaya. Yang pertama namanya uang Tridharma. Uang Tridharma itu adalah dikenakan kepada mahasiswa baru yang hari ini masuk terdaftar sebagai mahasiswa baru, maka kemudian dia kena uang Tridharma. Itu besarannya berbeda-beda sesuai dengan prodi masing-masing. Sebagai contoh misalnya, Fakultas Hukum itu adalah 10 juta. Itu bisa dibayar dalam 2 semester. Semester pertama diangsur 5 juta, semester 2 diangsur 5 juta. Kemudian ada namanya UKT. Ini komponen biaya yang kedua. UKT untuk Fakultas Hukum itu adalah 4 juta. Maka dengan contoh Fakultas Hukum tadi, ketika di semester 1 5 juta untuk Tridharma ditambah dengan 4 juta untuk UKT-nya, berarti kan 9. Semester 2 juga 9. Tetapi semester 3, 4 dan seterusnya itu nanti tinggal 4 juta sampai lulus. Gitu. Nah kemudian yang prodi lain itu juga demikian, UKT-nya itu kurang lebih sekitar 3,8 per semester. Kemudian uang Tridharmanya itu berkisaran antara 6 sampai 7 juta. Baik, berarti salah satunya yang cukup berbeda ada di Fakultas Hukum seperti itu ya Pak ya. Itu dengan besaran itu apakah ada fasilitas yang berbeda atau apa nih Pak? Maksudnya untuk pertimbangan dari besaran yang berbeda itu Pak? Fasilitasnya sama. Baik itu di kelas maupun di luar kelas, baik dalam sistem pembelajaran, praktek dan segala macam, semuanya sama, tidak ada diskriminasi. Baik, pokoknya sama gitu ya Pak ya. Yang paling penting adalah patokannya 3,5 tahun lulus. Harus 3,5 tahun seperti itu. Harus 3,5 tahun lulus gitu. Jadi sangat jangan berlama-lama. Tidak diterima kalau terlalu lama ya, terlalu mencintai kampus juga kayaknya jangan seperti itu ya Pak ya. Lebih baik mencintai diri sendiri gitu untuk next step ya seperti itu. Oh berarti jadi kalau untuk dana Tridharma tadi itu bisa dicicil. Memang dicicil 2 kali. Boleh dicicil 2 kali. Kemudian ketika itu juga masih berat, kami ada partner namanya Fintech Dana Cita. Ketika keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk membayar sekian besar dalam tempo waktu singkat, misalnya besok pagi harus bayar nih sekian 10 juta itu. Nah kemudian orang tua belum siap, maka kami bekerja sama secara legal. Ada namanya Fintech Dana Cita, itu bisa mengcover dan itu nanti akan bisa dicicil kemudian sesuai dengan kesepakatan. Mereka mau nyicil entah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nah sesuai dengan kesepakatan antara orang tua mahasiswa itu dengan lembaga tadi. Oke, itu ada mitranya ya, berarti resmi ya, mitra resmi ya Pak, untuk sisi finansialnya tadi seperti itu. Dan tidak ada alasan untuk tidak kuliah karena biaya. Karena banyak jalan seperti itu ya Pak ya, banyak cara. Baik, itu juga tadi Bapak Duta, terima kasih atas pertanyaannya tadi karena pertanyaan mengenai UKT dan juga cicilan. Ternyata ada ya skemanya seperti itu. Nah, ini juga tadi kan kita kalau kita dengar dari commercial break adalah adanya KIP dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk fasilitas? Ya, itu seperti apa Pak? Itu. Beasiswanya seperti apa Pak? Jadi sebenarnya yang namanya beasiswa itu di Jana Badra ada 2 kelompok. Beasiswa yang eksternal dan internal. Eksternal itu yang salah satunya KIP tadi. KIP itu adalah kuliah Indonesia, Kartu Indonesia Pintar. Nah, pemerintah memberikan kucuran dana melalui KIP itu untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu tetapi ingin menyekolahkan putra-putrinya. Maka kemudian silahkan mendaftarkan itu. Kapan pendaftarannya? Saat ini. Saat ini sedang dibuka oleh pemerintah melalui program KIP seluruh Indonesia. Itu mereka bisa mendaftar. Kemudian tentu saja mendaftar dulu di akun
KIP kuliah itu kemendikbud.go.id. Kemudian mereka nanti akan memilih jalur mandiri. Nah, ketika memilih jalur mandiri itulah maka kemudian milih perguruan tinggi mana. Nah, ketika memilih Jana Badra, maka kemudian akan ketemu dengan program-program studi yang ada di sini. Ya. Nah, alhamdulillah tahun ini kita mendapat kepercayaan lagi, mendapatkan kuota 30. Itu angka yang tidak sedikit. Ya, 30 orang mahasiswa bisa masuk di Jana Badra, kuliah dari pertama sampai selesai tanpa bayar apapun. Dengan menggunakan KIP tadi KIP. itu ya Pak? Dengan Itu beasiswa yang eksternal. Kemudian di internal kami juga menawarkan ada beasiswa. Beasiswa yang pertama adalah beasiswa prestasi. Kami ingin menseleksi calon-calon mahasiswa yang mempunyai prestasi, dan itu kami bekerja sama dengan alumni. Kita punya namanya Ika Badra. Mereka peduli dengan adik-adik kelasnya. Maka kemudian yang berprestasi ini nanti akan dibiayai kuliahnya juga oleh Ika Badra. Satu lagi yang internal. Universitas juga masih membuka kesempatan untuk kuliah di Jana Badra dengan biaya yang sangat murah. Bahkan itu boleh dikatakan beasiswa. Kalau tadi KIP itu pemerintah kuotanya kan sangat terbatas. 30 itu angka yang besar tetapi juga sedikit. Dari sekian ratus yang daftar, yang diterima hanya 30 nanti di Jana Badra. Maka ada sekian banyak yang tidak diterima kan. Nah, di antara yang tidak diterima itu, kami masih membuka peluang lagi untuk mendapatkan beasiswa dari Universitas Jana Badra. Cuma bedanya apa? Kalau KIP dari pemerintah mendapatkan uang saku, kalau yang universitas ini hanya mendapatkan biaya pendidikan. Uang saku ya tanggung sendiri oleh orang tua. Iya, setidaknya ada kerjasama ya Pak ya antara orang tua misalkan. Sudah sangat meringankan. Iya, betul. Nah, apakah kalau tadi kan berarti di ranah universitas, apakah di fakultas atau prodi juga ada fasilitas beasiswa atau sebetulnya sudah fokus di kita universitas? Fokuskan di universitas untuk beasiswa supaya menjadi satu pintu. Oke Pak, kita hold dulu mengenai ini. Kita kan akhirnya sudah tahu besaran biayanya seperti apa. Tadi fasilitasnya seperti termasuk apa? Beasiswa. Betul Pak, ini tidak ada alasan lagi untuk tidak kuliah. Itu dia. Nah, kalau kita mau kuliah di Jana Badra akhirnya itu gimana nih Pak caranya? Cara daftarnya dong. Sangat gampang sekali. Gimana itu Pak? Tolong spill juga nih caranya. Masuk ke pmp.janabadra.ac.id. Di situ nanti akan dipandu sedemikian rupa. Baik, sekilas saya menyampaikan. Pertama adalah membuat akun. Syaratnya apa? Harus punya alamat email yang aktif. Ketika mendaftar dengan alamat email aktif, kemudian setelah diverifikasi melalui email tadi, maka kemudian ngisi formulir. Setelah ngisi formulir, ketika daftar ada biaya pendaftaran. Setelah itu kemudian proses masuk ke jalur yang dipilih. Jalur yang dipilih itu ada jalur tes. Maka kemudian nanti dia akan ketemu dengan menu yang namanya ikut tes. Jadi hari ini mendaftar, hari ini tes. Langsung hari ini juga tahu lulus dan tidaknya. Ketika lulus, maka kemudian masuk lagi step berikutnya untuk urusan registrasi. Kalau orang tua sanggup membayar hari ini, maka kemudian selesai sekarang hari ini, kemudian statusnya sebagai mahasiswa baru. Tinggal ke Jogja untuk menunggu jadwal kuliahnya tanpa bertanya-tanya lagi. Saya ke Jogja sudah dapat kampus atau belum? Jadi one day service. Itu dia ya, ternyata at the same time one day service gitu. Jadi nggak perlu proses yang panjang, perlu ribet dan tidak memusingkan gitu ya. Dari rumah bisa daftar. Betul. Begitu datang ke Jogja sudah siap masuk kelas. Ada tambahan gampang kan? Iya, gampang sekali gitu. Gimana Pak? Ada tambahan apa lagi? Jadi kalau yang tadi jalur tes, mereka kan harus masuk ke menu mengerjakan soal 1 sampai 100 soal, kemudian dapat notifikasi lulus gitu. Nah, ada jalur tanpa tes. Gimana itu yang mereka jalan tanpa tes? Yang mempunyai nilai rapot bagus. Nilai rata-rata minimal 8, maka itu nanti cukup mengunggah rapotnya, maka kemudian nggak usah tes, langsung jaminan lulus itu ya. Itu sudah atau ada. Juga ada jalur namanya jalur UTBK. Bagi adik-adik yang kemarin masuk perguruan tinggi negeri tetapi kemudian tidak bisa karena skornya mungkin tidak memenuhi, maka kami membuka kesempatan itu. Dengan menunjukkan skor UTBK, kami nanti akan menseleksi. Untuk skor tertentu, kami juga akan lolos
tidak usah tes lagi. Oke, nah ini juga yang dari tadi Gia penasaran sama Pak Sudiana karena Gia tadi sudah diberikan clue-nya Star Lovers mengenai ada yang menarik kenapa Star Lovers harus langsung daftar di bulan ini. Betul ya Pak? Nah ini yang kayaknya juga ditunggu-tunggu oleh Star Lovers. Kenapa sih Pak? Alasannya kenapa kita harus cepat-cepat daftar di bulan ini spesial terutama ya? Ada apa nih Pak? Terima kasih Mbak. Star Lovers yang berbahagia ya hari ini. Silakan buruan untuk daftar di bulan ini karena ada potongan 1 juta. Itu dia. Mantap kan? Mantap banget ya Pak ya. Kalau kok ribet dengan online, silakan datang mau dilayani. Oke. Bisa membawa berkas ijazah, KTP, KK, daripada kok harus ngupload tuh ya. Barangkali di pelosok mungkin masih ada agak kurang paham itu. Silakan datang ke kampus, mau diservis gitu. Mau dilayani. Nah, itu kampusnya yang kampus di mana-mana bisa. Di mana-mana bisa seperti itu. Semuanya dilayani pasti ya. Semuanya dilayani. Baik. Dan kebetulan karena tadi ada potongan harga tadi, apakah di pendaftaran juga kita dikenakan biaya pendaftaran? Jadi mereka yang mendaftar di bulan ini itu akan otomatis mendapatkan potongan 1 juta rupiah. Baik, informasi tadi ada buruan, silahkan. Langsung ya. Belum masuk ke Agustus itu. Itu dia. Ceknya tadi di websitenya pmb.janabadra.ac.id. Baik, bisa langsung dicatat Star Lovers ya, jangan sampai lupa. Ini juga ternyata cukup menarik sekali bagaimana sistem-sistem yang juga sudah disiapkan oleh Janabadra, baik secara sistem sebelum atau juga di saat dan sesudah seperti itu. Tapi tentunya Pak Sudiana dan juga Pak Trusno jangan di-spill banyak-banyak dulu biar kita makin penasaran. Ini juga sudah ada yang bergabung lagi bersama kami di nomor WhatsApp 0818621013 yang juga sudah bertanya tadi sebetulnya untuk program beasiswa sudah dijelaskan sedikit ya seperti itu ya. Dan nanti akan dijelaskan lagi sedikit mungkin mengenai prodi unggulan apakah ada atau semuanya sama-sama berunggul nih. Sama-sama unggul sebetulnya ya, dan juga mengenai pemilihan minat dari minat studi. Di sekolahnya dulu kan biasanya ada IPA IPS. Nah itu akan seperti apa sistemnya? Nanti akan kita obrolkan setelah komersial break berikut ini Star Lovers. Jadi sekali lagi Star Lovers masih bisa bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dan juga bisa langsung bertanya di nomor WhatsApp 081 862 1013. Masih bersama Gia dan juga Pak Tresno dan Pak Sudiana di Bincang Spesial Star Lovers mengenai penerimaan mahasiswa baru untuk Universitas Janabadra Yogyakarta. Tadi sudah ada hal-hal menarik ya kalau di bulan Juli ini ya Pak, dapat potongan 1 juta seperti itu. Lumayan sekali, ini cukup besar juga potongannya seperti itu Star Lovers ya. Dan juga kalau kita lihat tadi sistemnya UKT kalau dihukum 4 juta seperti itu dan lainnya adalah 3,8 juta. Jadi Star Lovers bisa daftarnya langsung di rumah. Dan pokoknya one day service itu bisa langsung tahu ya kita lulus atau enggak seperti itu Pak. Baik, ini Gia kembali ke pertanyaan Star Lovers tadi karena banyak. Jadi satu orang ternyata pertanyaannya 1000 nampaknya gitu Pak. Ini juga tadi ada pertanyaan mengenai ini kayaknya berkaitan dengan program MBKM itu ya Pak. Apakah ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa ternyata kalau jurusan IPA di SMA-nya bolehnya cuma fakultas tertentu misalkan. Apakah di Janabadra juga seperti itu? Ya. Dengan program MBKM ini sebenarnya terobosan baru oleh Mas Menteri. Ketika dulu saya kuliah di tahun 90-an, ketika masuk di prodi itu ya sudah seperti kacamata kuda itu, di situ saja saya belajar, tidak ada kesempatan keluar kampus. Kalau sekarang sebaliknya, mahasiswa masuk di sebuah program studi itu didorong untuk belajar di program studi lain di perguruan tingginya dan bahkan keluar kampus. Keluar kampus itu apakah dengan kampus lain pertukaran pelajar mahasiswa ataukah ke dunia usaha, dunia industri. Mereka magang di sebuah perusahaan, di sebuah kantor untuk apa? Mencari kompetensi, memperkaya diri dengan skill kompetensi mereka. Justru itu yang sekarang didorong. Mahasiswa tidak lagi berkutat di ilmunya prodinya sendiri, tetapi didorong untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, skill-skill yang lain. Untuk apa? Karena selama ini bahwa mahasiswa lulus kemudian masuk di dunia kerja, kok ada gap ya antara teori dengan praktek di dunia kerja. Maka kemudian sebelum lulus, mahasiswa kita dekatkan dengan Budi tadi. Katakanlah 6 bulan di lapangan, bekerja di kantor, di perusahaan. Mereka sudah paham, nanti kalau saya bekerja di sana, itu apa yang harus saya hadapi. Mereka sudah mempersiapkan hari ini.
Nah, itu bedanya zaman sekarang, zaman now dengan zaman dulu saya. Oke, zaman kiwari dan baheula gitu ya Pak ya. Saya ambil contoh di Fakultas Hukum. Ketika masuk di semester 6, dia istilahnya diberi kebebasan. Oh, mau magang 6 bulan, setara 20 SKS. Sehingga dia magang 6 bulan di kantor kejaksaan, di kantor pengadilan atau di kantor lawyer gitu ya. Nanti akan dikonversi ke mata kuliah tertentu sejumlah 20 SKS. Sehingga mereka itu happy bekerja di luar tapi juga lulus 20 SKS. Tetap ya, jadinya ada penyetaraan seperti itu, penyesuaian ya Pak. Sehingga itulah yang menjadikan minat mahasiswa untuk mengikuti program magang itu. Begitu lulus, dia sudah paham betul di dunia kerja tadi itu. Oh, di kantor kejaksaan seperti apa, di pengadilan seperti apa, di kantor pengacara seperti apa. Sehingga setelah lulus, ya dia sudah siap untuk bekerja. Jadi nggak bengong dulu ya Pak ya, nggak ada frozen moment gitu, nggak freezing moment gitu. Nah, ini juga mungkin berarti karena tadi sudah ada program magang dan lain sebagainya. Ini juga berkelanjutan dengan satu pertanyaan mengenai kemitraan nih Pak. Apakah Jana Badra juga ada kemitraan dengan perusahaan-perusahaan kah atau lain sebagainya? Iya. Memang syarat untuk kita mengirim mahasiswa magang itu kita harus bermitra. Seperti misalnya Fakultas Pertanian itu bermitra dengan Dinas Pertanian Kota, dengan Dinas Pertanian di Bantul, dan juga dinas-dinas pertanian lain. Maka ketika itu kita sudah bermitra, maka kerjasama itu akan mengalir berjalan. Tetapi ketika tidak ada kerjasama, kita mau ngirim mahasiswa juga nggak akan bisa. Pak Dekan Fakultas Hukum tentu bisa ngirim mahasiswanya ke kejaksaan, ke pengadilan, karena sudah ada kerjasama, ada kemitraan. Jadi memang syarat MBKM itu harus ada kemitraan. Kemitraan tadi itu jadi poin ya Pak ya, untuk terwujudnya program MBKM tersebut. Landasan hukumnya itu Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 tahun 2020. Untuk bisa melaksanakan program magang harus join ya. Itu. Nah, kalau Fakultas Hukum joinnya sama siapa? Lembaga-lembaga hukum, termasuk pengadilan, kejaksaan, kantor-kantor pengacara, kemudian kantor-kantor yang bergerak di bidang hukum, Kanwil, Hukum dan HAM, kantor perdagangan, itu semua menjadi mitra kami. Kemarin terakhir di semester ganjil kemarin ada 10 mahasiswa yang kita terjunkan untuk magang di mitra-mitra itu. Dan setelah selesai 6 bulan langsung dapat 20 SKS-nya itu, dan rata-rata nilainya A itu Pak. Berarti ini sudah terbukti ternyata ya, secara praktik ini tidak diragukan lagi seperti itu. Baik, selain juga memang ternyata belajarnya tidak hanya langsung dari teori di dalam kampus mendengarkan Pak Sudiana saja misalkan. Biasanya itu yang kadang mahasiswa ujian terberatnya adalah mendengarkan dosen ya Pak itu, tapi ternyata bisa langsung praktik, ketemu deh misalkan. Saya tambahkan bahwa MBKM itu sesungguhnya tidak hanya magang, ada banyak kegiatan lain yang juga masih dalam konteks MBKM. Sebagai contoh, misalnya praktisi mengajar. Jadi kalau tadi Pak Dekan Fakultas Hukum ini mengirim 10 orang mahasiswanya ke pengadilan, ke kejaksaan, tapi sebaliknya, kampus mendatangkan praktisi. Para lawyer handal itu datangkan ke kampus untuk memberikan kuliah selama 1 semester. Ya tentu tidak setiap minggu ya, tetapi kolaborasi dengan dosen tetapnya. Nah, itu ada bentuk-bentuk kegiatan MBKM, tidak hanya magang, tetapi ada praktisi mengajar, ada namanya riset, ada namanya program kewirausahaan, kemudian untuk KKN tematik dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk dalam rangka program MBKM itu. Nah, ini juga karena MBKM kebetulan kan karena kegiatan mahasiswa. Berarti kan ada juga di kampus Jana Badra ini UKM yang kayaknya tadi dia dengar sudah banyak prestasinya juga seperti itu ya Pak ya. Contohnya apa aja Pak? Kalau UKM selain misalnya tadi kalau di hukum kan ada UPSH Pengabdian dan Studi Hukum. Kalau di yang lain Pak ada apa lagi yang secara general? Kalau secara kelembagaan itu ada di bawah Wakil Rektor 3 UKM kemahasiswaan. Jadi ada namanya UKM katakanlah seni tari, ada UKM vokal, kemudian ada UKM olahraga, olahraga macam-macam. Nah, kami diam-diam setiap tahun itu mendapatkan prestasi luar biasa. Kemarin pada saat
PON 20 di Papua. Kami mendapatkan emas oleh mahasiswa kami. Baik. Oke. Terus kemudian sebelumnya juga kami mendapatkan kejuaraan 1 silat di tingkat nasional bahkan internasional. Kemudian juga belum lama ini selama 2 tahun berturut-turut mahasiswa kami mendapatkan juara 1 untuk karate. Nah, masih ada beberapa kategori lagi UKM-UKM yang sesuai dengan peminatan kejurusan keolahragaan tertentu. Baik, nah kalau misalkan informasi lebih lengkapnya sebetulnya bisa diakses di websitenya Jana Badra, seperti itu Pak? Atau juga di sosial medianya mungkin? Ada apa aja Pak kalau misalkan kita mau cek-cek dulu nih sebelum daftar? Facebook ada, Instagram ada Facebook, ada YouTube. Saya sebutkan misalnya untuk Instagram itu adalah UJB Univ Jana Badra. Terus kemudian untuk YouTube-nya adalah Humas UJB. Nah, di situ bisa berselancar mencari informasi dokumen-dokumen terkait dengan aktivitas para mahasiswa di Jana Badra. Baik, pokoknya jejak digitalnya sangat ada. Google bisa. Mbak Google langsung ya. Tulis aja Universitas Jana Badra. Langsung keluar. Itu dia. Nah, mungkin ini juga yang jadi pamungkasnya Pak. Coba ada yang ingin disampaikan nggak pada Star Lovers? Karena kan ini masih masa penerimaan mahasiswa baru untuk Universitas Jana Badra di Yogyakarta. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Sudiana dulu? Baik, terima kasih Star Lovers yang berbahagia. Kami sampaikan bahwa untuk di Fakultas Hukum Jana Badra masih membuka sampai bulan September. Kalau Agustus tidak ada kesempatan, Juli tidak ada kesempatan dengan potongan 1 juta, nah silakan di bulan Agustus maupun September masih bisa. Dan prodinya ada 2, prodi hukum S1 dan prodi magister hukum. Kelasnya juga ada 2, kelas reguler dan kelas malam atau kelas karyawan. Yang tidak bisa kuliah di pagi hari, silakan kuliah di sore hari. Oke, gitu ya. Itu ya poinnya ya. Ternyata bisa sampai dengan September kalau untuk Fakultas Hukum. Baik, kalau untuk dari Pak Tresno sendiri? Sesungguhnya sama dengan prodi-prodi yang lain. Jadi saat ini kan kita beranjak di bulan Juli. Maka tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa ada potongan 1 juta untuk pendaftar di bulan ini. Maka bagi mereka yang ingin memanfaatkan itu silakan. Tetapi ketika belum ada kesempatan di bulan Juli ini, maka pendaftaran kita buka sampai tanggal 31 Agustus. Ketika tanggal 31 Agustus katakanlah nanti juga belum berkesempatan, kemungkinan nanti bulan September itu ada namanya gelombang khusus. Nah, tentu saja gelombang khusus itu tentunya ada prasyarat guru. Tambahan ya. Jadi ditunggu juga nih informasinya, makanya cek langsung aja baik itu di websitenya. Sebelum itu mungkin itu tadi tawaran beasiswa. Nah, beasiswa itu sangat menarik. Betul. Ketika saat ini pemerintah membuka KIP, itu di tempat kami Jana Badra itu deadline-nya tanggal 10 Agustus. Tetapi realitas tidak sampai Agustus itu sudah closing. Kenapa? Sudah demikian banyak pendaftar. Maka nggak usah nunggu besok. Hari ini kalau perlu daftar KIP. Langsung gitu ya. Oke, jangan sampai telat. Untuk beasiswa, untuk S1 hukum yang punya prestasi IP tertinggi langsung gratis masuk di S2. Hukum juga. Menarik kan? Ini jadi bisa dilihat ya. Jadi yang belum lulus ini langsung bisa diperbaiki mungkin nilai-nilainya. Jadi kalau nilainya IP tertinggi mau lanjut juga udah langsung bisa difasilitasi gratis ternyata seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tresno dan juga Pak Sudiana. Sama-sama. Informasi yang sangat menarik sekali. Sekali lagi Star Lovers, kalau misalkan tadi sempat tertinggal, ini juga bisa langsung cek aja di Instagramnya mungkin ya, atau juga di beberapa sosial media lainnya dari Universitas Jana Badra atau UJB seperti itu. Dan kita juga akan mengucapkan selamat dulu untuk para Star Lovers yang tadi sudah bertanya, karena akan mendapatkan sedikit bingkisan dari Universitas Jana Badra yang sudah dibawa langsung oleh Pak Tresno dan juga Pak Sudiana. Ini kepada Bapak Duta, kemudian Kakak Bayu Ardi, dan juga kepada Ibu Amayati. Dan ini 3 pemenang yang sudah mendapatkan bingkisan. Bisa langsung menghubungi kami di Jalan AM Sanggaji 41 Yogyakarta, atau lebih lanjutnya nanti akan kami informasikan bersama admin dari Star FM. Untuk itu, guys, sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Tresno dan juga Pak Sudiana yang sudah berkenan. Terima kasih juga. Terima kasih Star Lovers. Terima kasih Star Lover ya. Ditunggu kedatangannya di Jana Badra. Baik, terima kasih sekali lagi. Star Lovers bisa langsung daftar secara online ataupun langsung ya bertemu dengan Pak Sudiana dan juga Pak Tresno. Baiklah, Star Lovers, kita sudah sampai di ujung acara di bincang spesial ini bersama Universitas Jana Badra Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, dan Star Lovers masih bisa ikuti program lainnya dari Star FM di 101,3 Star FM Inspiring Sound.